Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Adam, channel tanda tanya politik. Semakin kira semakin asik untuk menjawab politik tanda tanya. Dalam Islam, yang namanya mencuri atau makan hak orang lain, atau maling, atau korupsi, atau lebih bayar, atau menguras APBD, itu dipotong tangannya, bro. Loh, kok Ustadz kok kejam banget? Di hukum Islam kalau ada orang yang mencuri dipotong tangan, ada orang yang memakan harta yang bukan haknya dipotong tangan, ada orang yang lebih bayar dipotong tangan, ada yang maling dipotong tangan, bahkan ada yang korupsi dipotong tangannya. Kejem banget, Ustaz. Begini, bro, dalam Islam itu sudah tegas dikatakan ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Orang yang maling itu dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalau disiksa masih penting, masih mending, ini dilaknat. Kalau sudah dilaknat itu ya bahasa kitanya itu dibuang ke tempat sampah lah, dijadikan manusia-manusia sampah. Orang yang korupsi dilaknat oleh Allah, orang yang lebih bayar dilaknat oleh Allah, orang yang nguras duit rakyat dilaknat oleh Allah, orang yang mencari harta dengan jalan yang haram dilaknat oleh Allah, dijadikan manusia-manusia sampah. Sahadatnya dibuang ke tempat sampah oleh Allah, sholatnya dibuang ke tempat sampah oleh Allah, zakatnya dibuang ke tempat sampah oleh Allah, puasanya dibuang ke tempat sampah oleh Allah, hajinya pun dibuang ke tempat sampah oleh Allah, imannya, Islamnya, ikhlasnya dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena harta haram itu adalah harta najis, yang membuat alis yang kita punyai najis, kulit yang kita punyai najis, gigi yang kita punyai najis, rambut yang kita punyai najis, darah yang kita punyai najis, seluruh tubuh kita luar dan dalam najis, karena semuanya dibentuk dari harta yang najis, harta haram, harta berkas maling, lebih bayar, korupsi. Makanya diberikan alternatif untuk meringankan hukuman, supaya tidak jadi manusia-manusia yang najis, dipotonglah tangannya. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kejam. Nah, orang seperti Ade Yasin, kalau misalkan mau membersihkan dirinya supaya tidak jadi manusia yang najis, pakai hukum Islam, potong tangannya, baru bersih. Kalau baru dihukum doang, masih tetap jadi manusia yang najis. Hukum manusia bukan hukum Allah. Di Indonesia, orang yang korupsi itu penjaranya lebih megah, lebih mewah, seperti bintang 5 hotel bintang 5. Jadi koruptor di Indonesia ini kalau dihukum di penjara, ya mereka seperti sedang bertamasya ke dunia lain. Serba ada, serba lengkap, serba mudah, serba mewah. Mereka bisa terbebas dari hukuman manusia tapi mereka tidak bisa terbebas dari hukuman Allah. Nah, sekarang Anies Baswedan udah tahu lah, dugaan korupsinya itu 300 kali lipat lebih malahan daripada Ade Yasin. Ade Yasin cuma diduga melakukan tindakan korupsi beberapa miliar, gak nunggu lama ditangkap. Dia nyuap BPK Jabar, oknum BPK Jabar, cuma nyuap beberapa miliar ditangkap, cepet amat. Tapi Anies Baswedan yang 300 lipat lebih dugaan korupsinya daripada Ade Yasin, tenang-tenang saja bah.
makanya ada Yasin ini salah. Kalau mau nyuap itu jangan cuma BPK-nya doang. Kalau mau nyuap itu jangan BPK-nya doang, KPK-nya juga disuap harusnya. Karena ada Yasin nggak adil. Kalau BPK dikasih 2 miliar, KPK kasih 2 miliar, aman. Karena kalau di Indonesia kalau korupsi nggak bagi-bagi nggak aman. Lihat seperti Anies Baswedan, orangnya adil. Pasti nggak akan jauh beda, bro. Orang-orang BPK itu rata-rata bisa disuap. Agar laporannya itu wajar tanpa pengecualian. Disuap BPK-nya. Tapi jangan lupa suap juga KPK-nya. Pasti itu Anies Baswedan melakukan hal yang sama. Makanya saya terheran-heran. Dugaan ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, bahkan mungkin puluhan triliun. Dugaan korupsi yang dilakukan Anies Baswedan, BPK-nya adem, KPK-nya adem. Cuma kita yang ribut. Kita aja yang ribut, bro. Jadi Anies Baswedan ini pinter. BPK-nya dikasih, KPK-nya dikasih. Gitu aman berarti. Ada Yasin ini kurang cerdas. Anies Baswedan mau bukti udah 100% nampak, saksi sudah 100% nampak, masih saja belum ditangkap oleh KPK. Kenapa? KPK-nya udah kenyang, udah dapat bagian. Sama-sama maling jangan saling mendahului. Tapi kalian, hei orang-orang KPK, BPK, hei Anies Baswedan, kalian boleh bebas dari hukuman manusia, tapi kalian tidak akan pernah bebas dari hukuman Allah. Silakan permainkan hukum yang ada di Indonesia, tapi hukum Allah tidak bisa dipermainkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya kalian orang-orang munafik. Hei Anies Baswedan yang munafik, hei BPK yang munafik, hei KPK yang munafik. Kalian mempermainkan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kalian hendak menipu Allah. Tapi ingat kata Allah, Allah akan balas tipuan kalian semua. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Di hati kalian, hei Anies Baswedan, hei KPK, hei BPK, yang tutup mata terhadap dugaan ratusan miliar korupsi Anies Baswedan. Di hati kalian ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya. Di hati kalian ada kejahatan, Allah tambahkan kejahatannya. Di hati kalian ada kebusukan, Allah tambahkan kebusukannya. Di hati kalian ada kedustaan, kemungkaran, kejahatan, Allah tambahkan semuanya. Lalu nanti Allah akan munculkan, akan tampakkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, sebagai azab yang pedih karena kalian berdusta, mempermainkan kebenaran dan keadilan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dibalas dengan kebaikan, orang yang jahat pasti Allah hancurkan, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya saya ketawa-ketawa saja. Ada Yasin ditangkap oleh KPK, Anies Baswedan tenang-tenang saja. Kenapa? KPK-nya udah kenyang, kenyang duluan. Kita kalau udah kenyang, udah gak banyak pikiran, tidur. KPK udah kenyang, udah gak banyak pikiran, tidur. Mau Anies Baswedan korupsi ratusan miliar, triliunan, puluhan triliun, udah kenyang. Gak banyak pikiran, tidur aja, bro. Makanya ada yang bilang, kalau di DKI nggak ada KPK, mau korupsi ratusan miliar juga aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.